Selamat pagi adik-adik kelas tanggung, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kakak yakin kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa melalui virtual dalam ibadah pelayanan anak hari Minggu. Nah adik-adik, sebelum kakak memulai ibadah, kakak mohon adik-adik untuk disiplin dalam beribadah. Siapkan Alkitab, persiapkan persembahan, dan adik-adik ikuti setiap pujian-pujian yang ada di dalam video ini. Dan adik-adik bila berdoa, ikuti juga sikap berdoa, membaca Mazmur, kemudian membaca Alkitab. Seluruh rangkaian ibadah yang ada dalam video ini, kiranya adik-adik ikuti dengan penuh sukacita dan fokus hanya beribadah kepada Tuhan. Itu adalah disiplin kita dalam beribadah. Nah, untuk memulai ibadah, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 73, Biarlah Semua Anak. Kita akan membuka ibadah ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau yang sungguh baik, Engkau yang kami sembah, ucap syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Teristimewa pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk beribadah pelayanan anak pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sertailah kami, bukalah mata dan hati serta pikiran kami, agar kami hanya tertuju kepadamu. Dan kiranya kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari puji Tuhan-Mu, haleluya. Puji Yesus Raja-Mu, haleluya. Kita akan membaca Mazmur pujian. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur 105 ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Mazmur 105 ayat yang ke-1 sampai yang kedua. Kita membacanya bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari adik-adik kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman Tuhan
Mari kita persiapkan Alkitab kita buka Kitab Kisah Para Rasul 19, Kisah Para Rasul 19, ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Saatnya Tuhan, kami memohon kepadamu, karena pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan dan mengerti tentang firman-Mu. Untuk itu turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mampu memahami apa yang hendak Kau firmankan. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing dan menyertai kami, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" akan tetapi mereka menjawab dia, Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, Dengan baptisan Yohanes. kata Paulus, Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Hari ini kakak mau bercerita tentang Rasul Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Adik-adik bisa lihat di gambar di video, itu adalah kota Efesus yang ada pada masa sekarang, yang ada di Turki. Nah, adik-adik, apakah adik-adik ketahui tentang Rasul Paulus? Ya, sebelumnya kakak akan menjelaskan sedikit siapakah itu Rasul Paulus, dan adik-adik juga mungkin masih ingat. Rasul Paulus sebelumnya ia mengenal Tuhan Yesus, dan sebelum ia percaya dengan Tuhan Yesus, ia bernama Saulus. Kemudian setelah ia bertobat dan ia mulai mengenal Yesus, bahkan mulai percaya dengan Yesus, ia berganti nama menjadi Paulus. Ia adalah anak Tuhan yang sangat produktif dengan menuliskan banyak surat di dalam kitab Perjanjian Baru. Salah satunya adalah surat yang ditulisnya, yaitu surat Efesus. Tidak hanya pintar saja dia adik-adik,
tidak hanya pintar menulis surat, tetapi dia juga adalah seorang pemberita Injil yang berani dan gigih. Dan ia dikenal sebagai rasul bagi orang bukan Yahudi. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa sih itu Injil? Ada yang tahu tidak? Iya, betul. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia dan dunia. Saat ini Bapak Paulus melakukan perjalanan misinya yang ketiga dalam mewartakan Injil, yaitu ia memulainya dengan mengunjungi Galatia, Frigia, lalu sampailah ia di kota Efesus. Ini adalah misi yang ketiga yang dilakukan oleh Paulus di kota Efesus. Nah, pada saat ia sampai di kota Efesus, ada hal yang menarik yang ia temui, yaitu ada beberapa orang yang ternyata semuanya belum 100% Kristen, adik-adik. Nah, di situ Paulus bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Lalu murid-murid itu menjawab, adik-adik, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu Paulus bertanya kembali kepada murid-murid ini, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Dan murid-murid ini menjawab kembali, "Dengan baptisan Yohanes." Nah, di situ Paulus langsung menjelaskan bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Lalu Paulus juga berkata kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, ketika mereka mendengarkan penjelasan dan mendengarkan ajaran dari Paulus tentang Kristus, tentang Roh Kudus, akhirnya ke-12 orang ini, ke-12 murid ini memberi diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis oleh Paulus. Kenapa Paulus bisa membaptis mereka? Ya, karena Paulus mendapatkan tugas langsung dan diberi hak langsung oleh Tuhan Yesus bahwa ia dapat membaptis murid-muridnya. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, adik-adik, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya. Nah, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan begitu berani dan begitu gagah. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi adik-adik, pada saat Rasul Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah, ada saja orang yang tegar hatinya dan mereka tetap tidak mau percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka tetap tidak mau diyakinkan, malahan mereka bersembunyi. Akhirnya Paulus meninggalkan orang-orang yang tetap keras hatinya dan tetap tidak mau percaya mendengarkan ajarannya. Paulus memisahkan diri dan murid-muridnya pun dipisahkan dari orang-orang yang tidak percaya tersebut. Dan setiap hari berbicara di rumah atau di tempat kuliah milik Tiranus. Di situ setiap hari Rasul Paulus terus mewartakan Injil, memberitakan tentang kebenaran Kristus. Semuanya itu dilakukan selama 2 tahun lamanya, adik-adik. Nah, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, dan mereka semua percaya. Dan oleh Paulus pula, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan orang yang membawa sapu tangannya atau membawa bajunya yang dipakai oleh Paulus dan meletakkan di atas orang yang sakit,
maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, adik-adik, mukjizat ataupun apa yang dipakai oleh Paulus dapat menyembuhkan orang sakit dan dapat mengeluarkan roh-roh jahat, semua itu bukan karena kehebatan tangan Rasul Paulus, melainkan karena Tuhan Allah mau memakai Paulus untuk menjadi atau untuk mempersaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar bagi manusia. Jadi Allah memberi kuasa kepada Rasul Paulus untuk menunjukkan mukjizat bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa bagi manusia sehingga mereka pun akan percaya. Nah, adik-adik, untuk itu siapa ya rasul-rasul Paulus yang ada di masa saat ini? Yaitu adalah adik-adik dan kakak. Adik-adik dan kakak adalah penerus Rasul Paulus, di mana kita melanjutkan pekerjaan Rasul Paulus, yaitu memberitakan ataupun menjadi saksi kepada semua orang tentang kabar baik, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat manusia dan dunia. Untuk itu bagaimana caranya, Kak? Agar adik-adik bisa menjadi saksi seperti Rasul Paulus. Nah, adik-adik mungkin dalam kehidupan adik-adik di sekolah, di rumah, tentunya adik-adik pernah menemukan ada teman-teman adik-adik yang misalnya suka mencontek atau suka berbohong, melawan orang tua atau melawan guru di sekolah. Nah, adik-adik harus berani menegur mereka, menegur teman-teman. Adik-adik harus berkata dan menyampaikan kepada mereka bahwa hal itu tidak baik dan hal itu tidak diajarkan oleh Tuhan. Nah, bila adik-adik mendapatkan perlawanan ataupun adik-adik mendapatkan penolakan dari teman-teman, adik-adik jangan marah atau adik-adik jangan kecewa. Tetapi adik-adik terus penuh semangat mengingatkan mereka bahwa perbuatan mencontek, berbohong dan melawan orang tua atau melawan guru adalah hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian itu berarti adik-adik sudah menjadi saksi untuk mewartakan Injil. Kemudian apalagi ya contoh yang lainnya? Mewartakan Injil Kristus bisa juga dilakukan dengan cara yaitu menolong teman yang membutuhkan bantuan atau selalu mengingatkan teman yang selalu berbuat salah. Kemudian kita juga rajin beribadah dan rajin membaca firman Tuhan dan kita juga rajin berdoa. Nah, adik-adik, Injil itu harus diberitakan tidak hanya di Efesus, melainkan harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Ya, untuk itu ini bukan saja tugas Rasul Paulus, tetapi tugas semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus, termasuk adik-adik. Kemudian dalam memberitakan Injil itu tidak semuanya mudah. Pasti akan ada hambatan ataupun penolakan. Tetapi di sini adik-adik tidak boleh menyerah ataupun tidak boleh marah apabila ada yang menolak, apabila diingatkan tentang kebenaran, ditegur tentang kebenaran. Ya, tetapi adik-adik harus tetap bersukacita dalam memberitakan Injil Kristus. Kemudian kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena pemberitaan Injil itulah saat ini kita juga bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita disebut sebagai anak Tuhan. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Hendaklah adik-adik selalu ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan teruslah bersaksi tentang Injil Kristus. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan angkat pujian dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Adik-adik ikut bernyanyi ya. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia,
Marilah adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau yang kami sembah dan Engkau yang kami puji, kembali kami ucap syukur kepadamu atas seluruh penyertaan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Teristimewa pada pagi hari ini, kami boleh mengikuti ibadah pelayanan anak. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan gereja, Bapak Pendeta, seluruh karyawan, seluruh security. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan mereka, mampukan mereka di dalam tugas pelayanan mereka. Dan biarlah yang mereka lakukan di dalam memberikan pelayanan, semuanya dapat memberikan berkat bagi orang-orang yang menerimanya. Begitu juga kami pada pagi hari ini ingin berdoa untuk seluruh jemaat kami, baik yang dalam kondisi kesusahan, menderita, untuk duda dan janda, untuk anak-anak yatim piatu, dan untuk dalam segala pergumulan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruhnya jemaat kami. Biarlah senantiasa penghiburan selalu ada dari-Mu dan senantiasa Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan mereka dapat nyata mereka rasakan. Dan pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, serta kota kami Cirebon. Ya Bapa, mampukanlah seluruh pemimpin-pemimpin, baik yang di pusat sampai yang di daerah, mampukan mereka di dalam tugasnya, dan jadikanlah setiap usaha dan tugas tanggung jawab mereka di dalam memimpin negara dan memimpin kota Cirebon ini dapat mereka lakukan dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah semua itu dapat memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia dan bagi seluruh penduduk kota Cirebon. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kondisi COVID yang masih dialami oleh negara kami dan kota kami Cirebon. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan, kiranya tangan-Mu selalu bekerja untuk mereka-mereka yang berada di depan di dalam menuntaskan seluruh virus-virus corona yang ada di negara dan di kota kami ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan serta kemampuan kepada seluruh tim dokter, seluruh orang yang terlibat di dalamnya, sehingga kami, rakyat Indonesia, dapat memahami dan dapat pulih kembali dari segala kondisi yang sedang kami alami saat ini. Kami percaya kepada Engkau ya Bapa, bahwa Engkau akan menyelesaikan semuanya. Dan mampukanlah serta sadarkanlah kami sebagai manusia untuk terus taat kepada seluruh prosedur dan protokol yang diinformasikan oleh pemerintah, sehingga kami pun dapat menjaga seluruh kondisi kesehatan kami. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh kakak layan kami yang bertugas pada pagi hari ini, dan untuk seluruh tugas dan tanggung jawab yang kakak layan berikan, kiranya mereka mampu menjalankan pelayanan dan senantiasa Engkau terus membimbing dan menyertai kakak layan, sehingga kakak layan terus bertumbuh di dalam iman dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami, dan senantiasa pelayanan ini hanya tertuju untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan mampukanlah serta jadikanlah kami pelayan-pelayan yang setia untuk terus melayani-Mu saja. Dan kami juga mau berdoa untuk seluruh anak-anak layan kami, kiranya Engkau sertai mereka, mampukan mereka di dalam segala tugas-tugas mereka sebagai pelajar, mampukan mereka di dalam menyelesaikan tugas-tugas dan belajarnya selama belajar di rumah,
Sertailah mereka ya Bapa, dan mampukanlah mereka untuk dapat menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh seluruh guru-guru, dan biarlah senantiasa Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada anak-anak layan kami, dan mampukan serta berikanlah kekuatan kepada mereka sehingga mereka memiliki kesabaran dan ketekunan dalam kondisi saat ini yang sedang dialami, harus belajar di rumah, dan kiranya Engkau mampukan mereka untuk tetap semangat di dalam belajar dan tetap semangat di dalam meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Inilah ya Bapa, doa yang kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan, dan kita akan menaikkan satu pujian dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ucap syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Begitu banyak berkat dan kasih-Mu yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini dapat berguna bagi seluruh pelayanan yang ada di gereja kami. Inilah doa yang kami naikkan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Ibadah sudah selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang baru kami terima pada pagi hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu semangat dan penuh sukacita dalam mewartakan Injil Kristus di seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan, sertailah seluruh kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.